Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita boleh bertemu kembali di bulan yang baru. Ya, dan hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema God's Providence. Ya, pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca natsnya terlebih dahulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Nah saudaraku, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, ini adalah hal yang menjadi perenungan saya dan merupakan bagian dari pengalaman hidup kami sejak kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya teringat ketika 2003 awal kami dipanggil untuk merintis dan memulai penggembalaan di kota Wonosobo. Ya, bahkan sebelumnya tahun 99 ketika Tuhan memanggil saya secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Kami mengalami proses, kami mengalami tantangan. Ya, banyak pelajaran yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini, kalau saya boleh ada, tetap setia melayani Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami dan keluarga. Saudara, kita akan belajar dari cerita Elia ini. Bagaimana Allah kita, dia adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kita akan melihat yang pertama, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pada ayat yang ketiga, dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Anda membaca bagian-bagian ayat ini, pernahkah merenungkan kenapa kok sungai Kerit? Padahal di sebelahnya itu ada sungai Yordan yang lebih besar. Saya pernah ke sana dan sungai Yordan itu memang cukup besar ya. Kalau di daerah kami Wonosobo sampai Banjarnegara sampai ke arah Purwokerto itu ada sungai Serayu yang cukup besar. Biasanya dibuat rafting ya. Nah, sungai Yordan itu sedikit lebih besar dari sungai Serayu. Ya. Dan pertanyaan kedua, mengapa Tuhan perintahkan burung gagak? Bukan burung yang lebih kuat, lebih besar, yaitu burung Raja Wali. Saudara, jawabannya adalah karena yang membutuhkan makan saat itu hanyalah Elia. Kebutuhan sedikit, Tuhan mensuplai sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, Tuhan mau kita belajar untuk tidak serakah. Kita boleh mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kehidupan kita. Amin. Bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Kalau kebutuhan pasti disiapkan, pasti disediakan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kiri, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Pasti disediakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya itu berdoa untuk renovasi kecil di rumah kami. Jadi saya sedang mempersiapkan satu ruangan untuk ditutup semi permanen untuk dijadikan kamar Otniel.
Ya, memang sejak awal membangun saya sadar kalau kami itu kurang buat kamar ya. Yang pertama karena berpikir anak-anak kuliah dan setelah selesai pasti akan tetap di luar kota dan seterusnya. Jadi kami membuat kamar kurang ya. Dan yang kedua nggak ditambah-tambah lagi karena mengingat budget supaya tidak terlalu besar. Tapi ketika pandemi terjadi anak-anak pulang dan sampai sekarang mereka tetap bekerja, usaha dan tetap ada di Wonosobo serta membantu pelayanan kami. Jadi kami harus sediakan satu kamar lagi dan saya berdoa kepada Tuhan dan berkata, Bapak saya mau renovasi. Saya akan memulai ini kalau Bapak sudah kirimkan berkat untuk renovasi rumah. Saudara, apa yang terjadi? Setelah morning call, tiba-tiba ada seorang anak Tuhan. Dia itu WA saya dan dia kasih screenshot bukti transfer. Lalu saya tanya kepada anak Tuhan ini dalam rangka apa? Saudara tahu dia jawab apa? Dia menjawab, saya hanya taat Pak. Karena Tuhan menyuruh saya untuk mentransfer dengan jumlah itu dan saya transfer ke Bapak. Saudara tahu besaran jumlah yang ditransfer oleh orang itu adalah biaya yang saya gunakan untuk renovasi rumah. Tepuk tangan, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tepuk tangannya yang semangat dong. Ya. Nah saudara, ketika saya mengawali pelayanan gereja di Semarang ini 2015, saya berdoa, saya bergumul, dan sebenarnya saya nggak terlalu ngotot untuk buka pelayanan di Semarang. Waktu itu saya sempat tawar-tawaran sama Tuhan, dan salah satunya saya juga bilang gini, Tuhan, di Semarang ini kurang banyak gereja apa? Saya sudah fokus aja di Wonosobo. Tuhan, di Semarang ini banyak teman-teman saya sesama pendeta. Saya nggak mau nanti gara-gara saya membuka pelayanan di Semarang, jadi akhirnya nanti terjadi gesekan dan sebagainya. Tapi lewat tanda demi tanda, lewat tuntunan demi tuntunan, singkat cerita, Tuhan menghendaki saya untuk memulai pelayanan. Saya ingat waktu itu pengurusan izin secara organisasi dalam 2 minggu kelar saudara. Dan tiba-tiba ada informasi tempat ini tempat luar biasa loh. Dari awal buka sampai sekarang, ya dulu awalnya menghadap sana, sampai dibalik lagi menghadap sini. Saya nggak tahu nanti sempat dibalik lagi menghadap mana. Tapi yang jelas, yang kami alami, yang saya alami, ketika memulai pelayanan, Tuhan mengerjakan banyak mujizat. Persiapan untuk alat-alat tidak sedikit, karena pengadaan alat-alat yang dibutuhkan lumayan banyak. Dan saat itu saya berdoa, Tuhan, kirimkan berkat-Mu, seenggaknya supaya saya bisa sedikit tarik nafas untuk kebutuhan-kebutuhan bulan-bulan berikutnya. Beberapa minggu setelah itu ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya, Pak Andi, sewa hotel di WIS berapa? Lalu saya katakan sekian. Berarti sebulan segini ya Pak? Iya. Saya akan transfer untuk membayar sewa hotel 6 bulan ke depan Pak. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan sebenarnya berbicara tentang House of Grace ini saudara, sampai bulan lalu, sampai bulan ini, sampai saat ini, saudara, Tuhan itu memelihara gereja ini dengan luar biasa. Ya, Anda tahu ketika kita lewati bulan Juni dan kita harus ada ibadah berapa kali? Juni itu berapa minggu? 5 ya. Artinya kita harus membayar untuk sewa tempat ini sebesar 5 juta. Saudara, Anda bisa lihat keadaan gereja ini ya, belum terlalu banyak orang, tetapi yang luar biasa, setiap bulan Tuhan itu memelihara kita dengan ajaib. Amin saudaraku. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, ketika Bapa memberikan Yesus untuk datang menebus dosa kita, Yesus saja diberikan, apalagi untuk kebutuhan kita. Bapa pas sediakan sesuai dengan apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang semangat, saudara. Ya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya. Perhatikan apa yang terjadi pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Wah, ini semacam hamburger gitu ya Pak. Burger ya. Dan ia minum dari sungai itu. Ini luar biasa. Burung gagak datang pagi dan petang. Betul enggak? Halo? Betul ya? Burung gagak bisa tepat waktu. Padahal burung gagak enggak pakai arloji ya Pak Robi. Enggak punya jam dinding ya Pak. Tapi anak-anak Tuhan yang punya arloji, punya jam di rumah, seringkali kalau datang ibadah terlambat. Ya, senggol kanan kiri, jangan kalah sama burung gagak. Ya, saudara, ada dua waktu bagaimana Tuhan menolong kita. Yang pertama, saya sering mendengar, Pak, kok Tuhan lambat ya, tolong saya, tolong kami Pak. Dan yang kedua, ternyata bukan cepat tetapi sangat lambat. Kayaknya aku sudah gak kuat lagi Pak, kayaknya aku udah gak sanggup lagi Pak. Tetapi dengar, saya mau katakan malam hari ini, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Amin saudara. Jam Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kita seringkali yang inginnya terlalu cepat saudara. Saya akan menunjukkan beberapa alasan Tuhan belum menjawab doa kita. Yang pertama, mungkin kita belum siap. Katakan kanan kiri saudara, mungkin kita belum siap. Ya, kita doa, kita minta sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Mungkin kita belum siap, karena itu Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya agar kita siap menerima apa yang Dia janjikan. Saudara, kalau belum siap itu bukan jadi berkat, tapi akan justru membahayakan diri kita. Arwen sekarang umur berapa? Hah? Punya mainan apa aja di rumah? Nggak punya mainan? Aduh, kasihan banget anak papi satu ini. Boneka. Ya, mobil-mobilan? Enggak ya? Apalagi? Masak-masakan? Apalagi? Lego? Apalagi? Pernah enggak Arwen dikasih main, Arwen, ini papa apa papi sih kudangnya? Papi, ini Arwen, kok papi? Arwen, ini papi pulang, ini papi baru beliin pisau. Pisaunya tajam banget ya. Nah ini buat kamu mainan. Kira-kira mungkin enggak kamu kasih kayak gitu Dewa? Saya mau tanya dulu, pisau berguna enggak? Bermanfaat? Kita butuh pisau enggak? Tapi kalau pisau itu di tangan Arwen, apa yang terjadi? Kalau dia nggak puas, dia marah sama mamahnya, dia datang bawa pisau. Ya, demikian kalau kita nggak siap terima berkat Tuhan, Pak. Kalau kita nggak siap, berkat itu justru akan membahayakan kita. Tidak sedikit orang karena berkat hal-hal materi yang ia terima, keberhasilan yang dia terima, justru bukan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru menjauhkan dia dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk hidup kita. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi percayalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana kita. Dan percayalah, apapun yang kita sudah persiapkan, rencana Tuhan tetaplah yang terbaik bagi kita. Ya.
Mungkin ada yang berkata, Pak, terlalu lama kenapa Tuhan gak jawab-jawab. Saudara, yang ketiga, Tuhan sedang bekerja. Katakan sama-sama 2, 3, Tuhan sedang bekerja di balik layar hidup kita. Di balik layar itu artinya kadang-kadang sampai kita itu gak sadar, kita itu gak ngerti Tuhan bekerja ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, alasan Tuhan belum menjawab doamu. Perhatikan baik-baik. Apa saudara? Baca sama-sama 2, 3. Tuhan ingin kita belajar percaya. Sama dengan cerita ketika Lazarus sakit dan Yesus tidak hadir. Dan ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati. Sampai saudara Lazarus berkata, Guru, kenapa engkau enggak datang? Sekarang saudaraku sudah mati. Tapi Yesus berkata, hal itu lebih baik supaya kamu belajar percaya. Mulai sekarang, kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, Tuhan terasa sangat lambat. Jangan menjadi kecewa. Percayalah, 4 alasan ini adalah hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada seorang yang rencana mau jual rumah. Yang jelas ini bukan Pak Yahya. Ya. Dia menawarkan rumahnya itu 1,6 M, Pak. Dan bukan saya. Rumah saya enggak sampai 1,6 M. Ya paling 1,5 M lah. Wah. Si jual ya harusnya ya buat beli rumah di Geraha Padma ya. Nanti tak ajak fitness terus Pak ya. Ayo nge-gym Pak, capek Pak, gak boleh banyak alasan. Radi masuk angin nih, ayo Karirin nge-gym. Masuk angin Pak Ani, justru sembuh. Sampai mana tadi kok jadi nge-gym sih? Ya, orang mau jual rumah 1,6 M. Sudah dekat banget, ada yang nego tawar 1,6, oke. Dan dia janji nanti dalam minggu-minggu depan akan dihubungi lagi. Ternyata ditunggu-tunggu gak dihubungin. Sampai akhirnya hilang. Wah, anak Tuhan ini sempat kecewa. Tapi dia doa dan percaya Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dia tahu kalau Tuhan sedang mengajar dia untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Benar saudara. Beberapa waktu kemudian ada calon pembeli baru yang menghubungi dia. Dan Anda tahu, yang tadinya sudah hampir deal di 1,6 M. Bisa bayangin gak 1,6 M itu seberapa sih? Wes pokoknya belum pernah pegang kan? Sama saya juga belum pernah ya. Wes pokoknya bayang kese ya. Percaya suatu saat Anda akan pegang uang 1,6 M. Amin saudaraku. Oh saya itu doa Anda diberkati Tuhan. Betul enggak? Kalau yang namanya Dewa Silvana diberkati dengan nilai seperti itu. Apa enggak kalau saya lagi bilang gini, wah kita ini lagi ada pergumulan loh. Apa om? Butuh apa om? Kurang apa om? Apa enggak kayak gitu mainnya? Ha? Iya. Ini kok kenapa nggak datang? Iya tadi mobil ada sedikit kendala. Ganti om, kayak gitu. Ya. Sampai akhirnya ada orang yang nawar dan 2M lebih. Jadi artinya kalau yang pertama transaksi pertama itu jadi, dia itu kehilangan 400 juta lebih. Saudara. Percayalah, Bapak itu pegang kendali atas hidup kita. Katakan kanan kiri ya saudara. Percaya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Kasih kekuatan orang-orang di kanan kiri kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa punya pergumulan di sini? Lambaikan tangan.
Tetapi percaya kalau Tuhan pasti tolong saudara tepat waktu. Amin. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya berikan pujian bagi Allah kita. Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dua hal penting ini saudara. Dalam menanti pertolongan Tuhan, menanti waktunya Tuhan, perlu iman dan kesabaran. Tuhan bisa menjawab ya, Tuhan bisa menjawab tidak, tapi Tuhan juga bisa berkata, tunggu dulu. Aku akan tolong, tetapi tunggu dulu. Nah saudara, dalam masa penantian itulah Dia memproses, Dia membentuk hati kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Di sini ada yang suka buat roti enggak? Jangan malu-malu. Siapa? Siapa yang suka buat roti? Mana dong angkat tangan. Yang suka buat roti? Yang suka buat tempe kemul? Silvana ya? Iya toh? Kok gak angkat tangan sih? Coba. Suka buat roti kan? Roti donat, roti sifon. Tapi Om Andi udah lupa rasanya. Kode. Kalau buat roti sifon itu setelah buat adonan apa yang dilakukan? Hah? Di oven. Berapa lama? 50 menit tuh waktunya aja dia tahu persis kan. Silvana aja tahu dari roti adonan dimasukkan sampai matang sempurna itu 50 menit. Satu kali kalau Devi main ke tempat Silvana, wah saya lapar. Pas Silvana buat roti, tak buka ya, tak makan ya. Kata Silvana, jangan, ini baru 15 menit. Nggak enak kalau dimakan ya. Belum jadi. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi percayalah, semua ada dalam kendali Tuhan, dalam rencana Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengandalkan Tuhan, rencananya bekerja atas hidup kita. Katakan amin saudara. Mungkin ada yang berkata, mana kamu katanya ke gereja, kamu katanya percaya Tuhan Yesus, kok doamu belum dijawab-jawab, kok pergumulanmu belum selesai. Dengan iman Anda harus berkata, aku percaya pertolongan Tuhan, mujizatnya sedang OTW datang dalam kehidupanku. Ya, kasih kekuatan kanan kiri saudara, pertolongan Tuhan, mujizatnya ya sedang OTW ya. Yang percaya menerima katakan amin. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu, berkesinambungan. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat. Pada ayat yang ke-7 kan Tuhan sebelumnya suruh Elia ke sungai Kerit. Tapi dikatakan sungai Kerit itu menjadi kering sebab tidak ada hujan turun, ya. Dan selanjutnya bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit, kok sungai itu bisa jadi kering? Saudara renungkan ini baik-baik. Tuhan tidak mau kita mengandalkan sungai itu. Ya. Tuhan tidak mau saudara mengandalkan pekerjaanmu.
mengandalkan usahamu. Tidak boleh andalkan apapun dan siapapun. Kita harus yakin dan percaya sumber berkatku adalah dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Sumber berkatku dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sanggup memelihara hidupku di suatu tempat, dan Tuhan pun sanggup untuk mengalihkan ke hal-hal yang lain. Kalau ada orang mungkin ngalami masalah, kemarin Dewa sempat cerita, kesaksian apa curhat ya, kondisi kantornya, sekarang keadaannya seperti apa. Ya sempat mungkin kepikiran ya, tapi kan endingnya kamu dengan tutup dalam kesaksian. Aku percaya, andai kata itu pun terjadi di tempat yang baru pun, Tuhan pasti menolong. Saudara, pertolongan Tuhan itu berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ya, cara Tuhan bisa berubah. Ya, jangan andalkan pekerjaan. Ada orang begitu bangga dengan jobnya, dengan usahanya. Saudara, saya katakan jangan andalkan itu. Esensinya adalah Tuhan yang memberkati kehidupan. Kami belajar dalam pelayanan ya untuk tidak mengandalkan manusia. Karena itu kalau ada dari saudara yang menjadi kecewa karena mengandalkan orang, mengandalkan teman, mengandalkan siapapun, atau mengandalkan teman di gereja dan Anda menjadi kecewa, itu salahmu sendiri. Tuhan latih ya, Tuhan latih. Ya mungkin kadarnya dari 50%, tetapi lewat setiap proses yang terjadi, Tuhan latih sampai akhirnya tinggal 30%, 20%, dan akhirnya 100% Anda mengandalkan Tuhan dan 0% mengandalkan manusia. Saudara percaya sama Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan akan tolong. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Kalau saya merenungkan beberapa tahun yang lalu, ketika anak-anak kami kuliah itu tidak sedikit loh. Ya. Dan selisih Benaya dan Otniel ini kan 22 bulan atau 2 tahun. Jadi 2 tahun kokonya masuk kuliah, selanjutnya adiknya masuk kuliah. Dan saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kamu doa, kamu pilih mau kuliah di mana. Dan saya percaya kalau mereka itu milik Tuhan. Ya, kalau yang punya anak belum kuliah, Arwen belum kuliah ya, masih lama. Abel nanti gak lama tiba-tiba sudah SMA dan kuliah. Gak usah khawatir. Pak Robi juga anak-anak sebentar kuliah. Jangan takut. Karena anak-anak kita itu milik Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau saya mikir sekarang gak ketemu rumusnya Pak. Gimana caranya ya? Dulu kok saya bisa nyediakan, kok bisa membayar untuk uang gedungnya. Ya. Dulu kok saya bisa membiayai kosnya. Saya ingat dulu waktu zaman mereka kuliah sekitar 7-8 tahun yang lalu, untuk 6-7 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Itu untuk 2000 berapa sih? 2017, 18. Mulai kuliah tahun berapa? 18, 19 itu untuk biaya kos aja waktu itu 2 anak ini 3 juta. Saya kalau mikir sekarang, wow. Itu belum biaya kehidupan, ya. Uang jajannya artinya untuk biaya makan. Belum lagi untuk kalau ada kebutuhan yang lain, untuk bayar kuliahnya. Tetapi yang ajaib, kami bisa melewati semuanya itu. Percayalah saudara, apapun kebutuhanmu, pemeliharaan Tuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Dan selanjutnya, pemeliharaan Tuhan seringkali tidak terduga. Gak masuk akal.
tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ini sungainya pasti sungai yang bersih ya. Kalau saya ke Bandung kadang-kadang kalau dari Purwokerto lewat Ketanggungan, sepanjang jalan itu pinggirnya sungai Pak. Yang saya heran sungai itu tuh multifungsi. Ada yang mandi, ada yang semedi, ya. Katakan kalau saya jalannya ke sana, sungainya mengalir dari sana, dari barat ke timur, ya. Nah, yang paling barat itu semedi, yang kesini mandi, yang paling timur gosok gigi. Nggak usah au-au, itu keadaannya seperti itu. Syulit ini, syulit itu ya. Waduh, itu jorok yang nyata itu saudaraku ya. Saya sampai gak bayangin gitu kan. Tapi saya percaya sungai Kerit ini bersih kan. Karena Tuhan katakan engkau dapat minum dari sungai itu. Dan Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan kau di sana. Tadi bawa daging, bawa roti. Ya. Saya mau nanya coba, siapa yang disuruh Tuhan bawain roti sama daging buat Elia? Burung gagak. Burung gagak makannya apa? Biskuit. Hah? Burung gagak makan apa? Nasi padang? Oh bukan, itu favoritnya Pak Yahya. Burung gagak makan apa? Daging. Nah kalau Tuhan perintahkan kelinci untuk membawa daging kan nggak bahaya toh? Karena kelinci nggak makan daging, nggak bisa dikorupsi kan? Tapi ini Tuhan pakai burung gagak loh. Dan roti itu, daging itu sampai di tangan Elia dan Elia dipelihara Tuhan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Dan setelah itu sungai Kerit kering. Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang bos, seorang juragan beras untuk memelihara engkau. Gitu? Enggak. Janda miskin. Kok bukan orang yang kaya ya? Kalau membaca ini pernah nggak mikir gitu? Kok malah janda miskin? Dari hal ini saya belajar saudaraku. Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Amin. Supaya tidak ada yang meninggikan diri. Tapi hanya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Cara Tuhan seringkali tidak terduga oleh pikiran kita. Baca ayat ini sama-sama yuk. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Ada lagunya tahu ini? Tahu nggak? Katanya tahu nggak? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, cara Tuhan seringkali tidak terduga oleh pikiran kita. Ada 2 poin dalam 2 ayat ini. Jangan andalkan pikiran kita,
dan libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan. Saya tegur ketika ada orang bilang gini, nanti saya kalau masalah sudah selesai ya Pak, ya Om, nanti saya mau aktif lagi. Saya bilang salah. Libatkan Tuhan. Justru ketika engkau punya masalah, datang mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti tolong hidupmu. Saudara, ada kesaksian seseorang dia jual kain, ya. Dan orang yang jual kain ini dia sudah nyetok begitu banyak, dan sampai terakhir karena dagangannya ini laku. Kalau di area Bandung dan sekitarnya itu kan banyak pabrik-pabrik tekstil ya saudara. Lah karena jalan akhirnya dari bayar bertahap, akhirnya dia punya uang dan dia bayar langsung cash dengan ambil cukup banyak. Dan setelah itu pandemi terjadi. Dia pusing. Karena hutangnya itu sampai 100 M. Nah tadi 1,6 M aja gak kebayang berapa. Ini 100 M. Bayangin coba. Ya kalau dibeliin Pak Gundul dapat berapa porsi. Ya. Lalu karena dia seorang yang percaya sama Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan panik. Senggol kanan kiri. Ada apa-apa itu jangan panik. Jangan takut. Jangan kemerungsung. Ya. Jangan langsung udahlah kalau Tuhan gak tolong aku gak gereja-gerejaan lagi, gak pelayanan lagi. Pakai ngancem-ngancem sama Tuhan. Nekat yang nyata. Ya. Saudara jangan gitu. Ada orang yang ngancem aku gak akan cool lagi. Aku mau pindah cool karena aku gak diperhatikan. Ya sana boleh pindah ke cool kid. Dari cool umum pindah ke cool kid saya bilang. Sana gitu kan. Di HOG gini-gini, ya udah pindah enggak apa-apa. Saya bilang, kalau kamu di sini enggak merasa bertumbuh, enggak merasa digembalakan, enggak apa-apa pindah. Tapi kalau di tempat yang baru kamu ngerasa kayak gitu lagi, berarti bukan gerejanya tapi kamu yang enggak beres. Ya. Lalu orang ini berusaha menawarkan dagangannya, kain-kain ini dengan harga murah, banting harga, tapi enggak laku-laku. Terus pandemi terjadi dan sampai pandemi itu selesai, dia mengambil keputusan, aku akan tahan barang-barang ini sampai setahun lebih, bahkan 2 tahun. Dan apa yang terjadi saudara? 2 tahun kemudian terjadi kelangkaan bahan. Dan ketika dia tawarkan itu dia jual. Justru orang itu cari barang yang selama ini mandek di gudangnya. Dan Anda tahu, yang tadinya dia mau sale, banting harga, mau jual dengan bertahap, dia bisa jual dengan cash. Sampai lambat laun laku dan kesaksian yang luar biasa. 100 miliar hutangnya itu lunas. Lunas. Ini adalah kesaksian orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau yang begitu besar aja Tuhan sanggup tolong, apalagi kita, pergumulan kita yang mungkin tidak terlalu besar seperti dia. Tuhan pasti akan tolong. Ada anak Tuhan, dia punya toko sepeda. Waktu pandemi, barang-barang yang sebelumnya tersimpan di gudang. Sepeda itu kan model-model baru cepat datang. Jadi model lama itu ketinggalan, gak laku, numpuk, jualnya susah. Dan dia bersaksi, toko sepeda milik orang tuanya ini justru waktu pandemi itu laku keras. Iya tak? Ingat tak? Waktu pandemi kan orang banyak cari sepeda tak? Jangan-jangan Pak ya beli sepeda waktu pandemi ya? Ya, betul. Orang cari sepeda mau olahraga, ya. Datang ke tokonya, aku mau cari sepeda ini, wah udah kosong, ini nunggu barang dari pabrik ini. Udah gak ada yang model itu. Adanya apa? Ada tapi model lama. Gak apa-apa. Sampai barang itu keluar dan justru melalui peristiwa pandemi itu barang yang numpuk jadi keluar semua. Saudara, percayalah, pertolongan Tuhan kadang-kadang dengan cara yang tidak masuk akal, dengan cara yang tidak terduga. Ya. Kita akan melihat sekarang
dari kisah janda Sarfat ini. Setelah Elia datang ke Sarfat, kita akan melihat beberapa hal di sana pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. Boleh saya minta Pak Yahya bantu baca, Pak? Ada mic di situ. Saya mau ngirit suara ya. Kelihatan nggak Pak Yahya? 1 Raja-Raja 17 ayat 8-14. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergilah ke Sarfat. Sesudah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan sesudah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadamu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Katakan amin, saudaraku. Suaranya mantap ya. Suara hamba Tuhan, suara pendeta. Puji Tuhan. Saudara, apa yang dialami oleh janda di Sarfat ini? Dia kondisi kurang, tapi Elia datang. Dan saat itu Elia berkata, berikan kepadaku minum, dan setelah itu berikan kepadaku roti. Kami gak punya roti. Kami hanya punya tepung, minyak, dan sebentar kami makan. Hari ini aku dan anakku makan, dan besok kami mati. Tapi Elia berkata, buat lebih dulu, buat bagiku. Setelah itu baru buat kamu dan anak. Saudara, janda ini percaya dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Elia. Renungkan ini baik-baik. Nggak kenal loh, ya toh? Janda ini kan nggak kenal dengan Elia. Tiba-tiba ada seorang datang dan berkata demikian, tapi dia mempercayai perkataan Elia itu dan dia melakukannya. Coba kasih dulu buat aku. Janda ini bisa ngomong gini, waduh, harusnya aku hari ini makan besok mati, gara-gara kamu minta nggak jadi mati besok, matinya hari ini, gitu kan. Tapi janda ini melakukan. Kadang-kadang, tadi pagi saya ingatkan kepada jemaat. Jemaat itu kadang gak percaya sama gembalanya. Anda kenal saya gak? Gak jawab, saya pulang. Kenal saya enggak? Hah? Yang karya sini? Kenal saya enggak? Kamu sudah berapa tahun kenal sama Om Andi Dewo? Ya udah, nanti kalau udah ketemu ngomong. 10 tahun lebih dong. Sudah kenal kan? Apalagi Silvana. Sejak masih pakai putih abu-abu, putih biru bahkan. Berapa tahun? Sudah kenal belum sama gembalanya? Tahu kan? Gembala yang baik apa gembala yang jahat? Sudah kenal saya berapa tahun? 6 tahun. Devi 10. Rini belum lama. Tapi renungkan, kadang-kadang kita itu tidak percaya dengan firman yang disampaikan. Ketika diajar menabur,
ketika diajar memberi, ketika diajar mengembalikan milik Tuhan. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, pertolongan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, tapi ada unsur ilahi yang bekerja. Lihat ayat ini. Ada toh Amsal 11. 24, 25. Yuk baca dengan keras. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi. Ada peribahasa yang berkata, sejak zaman SD kita diajari nama Pak Guru buku. Hemat pangkal. Yang di Jawa diajarin gitu ya. Yang di Lampung juga. Dulu SD di Lampung. Diajarin juga hemat pangkal kaya. Memang secara logika, kalau mau kaya ya berhematlah. Tapi firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Namun ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Mau pegang peribahasa atau mau pegang firman Tuhan? Berdasarkan ayat ini, berarti berani menabur atau mau menghemat luar biasa. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Ya, saudara, percaya seperti janda di Sarfat ini. Dia percaya, dia mengimani itu dan dia taat untuk melakukannya. Kalau kita nggak percaya, maka semua yang kita lakukan juga menjadi sia-sia. Orang boleh sama-sama ngasih, memberi, tapi memberi dengan percaya kepada firman dan memberi tidak didasari dengan percaya, itu beda. Kalau engkau memberi tanpa iman, bukan dasar percaya, maka itu sekedar memberi. Sama seperti orang-orang dunia kalau urunan, ya, bayar arisan atau urunan di kampung. Tapi kalau kita memberi dengan iman, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka itu adalah benih yang kau tabur. Itu adalah benih yang kau tabur. Benih yang kau tabur. Dan semakin banyak engkau menabur, maka suatu saat tanaman itu akan tumbuh. Yang kedua, kunci untuk alami pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Janda ini sudah berkata, aku dan anakku lapar, aku perlu makan. Tapi Elia berkata demikian, dia percaya dan mentaatinya dan dia melakukan itu. Saudara, hal yang kedua, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan sama seperti janda di Sarfat. Ketika kita mendahulukan Tuhan, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Janda ini lapar, janda ini perlu makan. Tapi ketika melihat ada nabi yang membutuhkan, dia berikan itu lebih dahulu. Mujizat seringkali terjadi justru ketika kita mendahulukan pekerjaan Tuhan. Satu kali Petrus menjala ikan tapi dia gagal, dia gak dapat apa-apa. Pernah baca itu ya? Lalu ketika dia sedang menghela jalannya, membersihkan jalannya itu, datanglah Yesus dan berkata, terus aku mau pinjam perahumu. Bayangin, udah nangkap ikan, gak dapat ikan, perahunya mau dipinjam juga. Tapi Petrus memberikannya kepada Yesus. Yesus mengajar orang banyak. Dan setelah selesai, Yesus berkata kepada Petrus. Yesus menyampaikan, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dan Petrus melakukan itu. Apa yang terjadi? Dia mendapat sejumlah besar ikan, sangat banyak. Tidak terhitung, sampai dia undang teman-teman yang lain untuk ngangkut dengan perahu-perahu yang lain.
Saudara, itulah rumus atau matematikanya Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mendahulukan Dia dan pekerjaannya. Ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaan kita. Saudara, pekerjaan Tuhan di tempat ini gak bisa hanya 1-2 orang yang memikirkan. Tapi kalau Anda ditanam oleh Tuhan di gereja ini, artinya sebenarnya Tuhan sedang kasih kesempatan kepada saudara. Seperti Tuhan kasih kesempatan ke janda di Sarfat ini. Ingat, Tuhan itu bukan memerintahkan orang kaya yang punya banyak uang, punya banyak makanan. Tapi Tuhan itu pilih janda miskin. Dan ketika Elia datang, mujizat terjadi. Sadar enggak? Tuhan itu kasih kesempatan buat kita. Ya. Dan yang ketiga, saya menemukan di sana, janda ini dia melakukan bagiannya dengan setia. Bikin roti kalau zaman sekarang kan tinggal ceklek gitu ya. Ya sih, nyalain kompor gas, nyalain kompor listrik. Tapi zaman itu nggak ada kompor gas. Dia harus cari kayu, dia harus persiapkan itu. Dia ambil tepung, dia buat roti bundar. Dia tidak diam, dia tidak malas, tapi dia lakukan apa yang dia bisa kerjakan. Kadang-kadang orang berkata, aku mau kerja, mau lakukan sesuatu kalau aku sudah punya ini. Saudara, ketika sejumlah orang kelaparan dan murid-murid kasih usul ke Yesus, Guru, kita harus keluar nih, kita harus beliin makanan buat mereka. Tapi Yesus berkata, tidak, tapi kamulah yang harus memberi mereka makan. Tiba-tiba ada anak bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dan mempersembahkan. Ada yang komentar gini, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang-orang sebanyak ini? Tapi Yesus menangkap hal itu dan dia menerima, dan ketika Yesus mengucap syukur lalu diberikan kepada murid-murid. Murid-murid bagi. Habis didoain, dibagi. Bukan ikannya langsung jadi ikan raksasa. Ya, rotinya bukan langsung gelembung besar, enggak, tapi tetap sama. Tapi yang luar biasa, pengalaman murid-murid ya. Rasul-rasul waktu itu ketika dia membagikan itu, enggak habis. Loh, terus dibagikan. Orang banyak kan lapar minta makanan, dikasih. Loh, ikannya tadi kan cuma 2, tapi dibagi kok enggak habis-habis. Dibagi enggak habis-habis. Pernah ngalami itu enggak? Secara hitung-hitungan matematika manusia, sebenarnya berkatnya sudah enggak cukup. Tapi ketika engkau percaya, dipakai kok enggak habis-habis. Cukup buat ini, cukup buat itu. Tadi saya kesaksian kan. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungin, diingetin nama Kobowo, Pak, bayar hotel 5 kali 5 juta. Enggak habis-habis. Karena Tuhan yang memberkati. Amin, saudaraku. Jangan berkata nanti kalau aku sudah punya ini, punya itu, aku akan mendukung pekerjaan Tuhan, Pak. No. Mungkin hari ini saudara baru punya 5 roti dan 2 ikan. Lakukan itu. Karena ada mujizat yang akan terjadi. Ya. Rindu alami pemeliharaan Tuhan. Amin. Tangkap dan lakukan firman Tuhan ini. Amin.